Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kita lanjutkan materi kita pada bagian kedua tentang teori perilaku produsen. Akan kita bahas mengenai hubungan antara kurva TP, MP, dan AP, kurva isoquant, kurva isocos, dan least cost combination. Sekarang kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu hubungan antara kurva TP, MP, dan AP. Cara menggambar kurva hubungan antara TP, MP, dan AP. L2, L3, L1, L2, L3, Q1, Q2, Q3, Q, TPL, L, APL, MPL. Daerah ini yang daerah rasional. Kurva isocos adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input antara labor dan kapital L dan K yang memerlukan biaya yang sama. Grafik kurva isocos ini adalah memiliki slope yang negatif. Slope yang negatif artinya adalah apabila kita menambahkan L, maka kita harus menurunkan K. Atau sebaliknya, kalau kita menurunkan L, maka kita akan menambah K agar tetap berada pada kurva isocos yang sama. Nah, kurva isocos itu digambarkan di dalam contoh, itu adalah yang berwarna merah, kemudian oranye dan biru, yaitu C1, C2, dan C3. Nah, semakin menjauhi titik asal, yaitu titik O, titik 0, maka kurva isocosnya semakin besar. Jadi di sini C1 lebih kecil daripada C2, lebih kecil daripada C3. Nah, di sepanjang kurva isocos itu adalah kombinasi pilihan penggunaan L dan K yang memerlukan biaya yang sama sebesar C1. Nah, nanti di sepanjang C2 itu berarti pilihan kombinasi L dan K yang memerlukan biaya yang sama sebesar C2. Kemudian yang C3 juga sama, yaitu kombinasi dari penggunaan L dan K yang memerlukan biaya yang sama sebesar C3. Kurva berikutnya adalah kurva isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan L dan K yang menghasilkan output produksi yang sama jumlahnya. Nah, di sini kurva
isokuan digambarkan dengan Q1, Q2, Q3 yang berwarna merah, oranye, dan biru. Kurva isokuan juga memiliki slope yang negatif. Jadi kalau kita menambahkan L, maka kita perlu menurunkan K. Atau sebaliknya, kalau kita menurunkan L, maka kita perlu menambahkan K. Nah, di sepanjang Q1 ini merupakan kombinasi L dan K yang menghasilkan kuantitas yang sama sebesar Q1. Nah, kalau di kurva Q2 berarti di sini adalah kombinasi L dan K yang menghasilkan output sebanyak Q2. Yang Q3 berarti adalah kombinasi L dan K yang menghasilkan output sebanyak Q3. Kurva isokuan yang semakin menjauhi titik asal atau titik 0, maka kuantitasnya akan semakin besar jumlahnya. Jadi di sini Q1 lebih kecil daripada Q2, lebih kecil daripada Q3. Least cost combination adalah kombinasi input yang akan dipilih oleh produsen apabila dia memiliki target output sebanyak Q unit dengan menghasilkan biaya yang paling minimum. Bagaimanakah ilustrasinya? Kita lihat secara grafik, yaitu di sini ada kurva isokuan yang berupa garis yang berwarna merah. Dia akan menghasilkan output sebanyak Q unit. Pada kurva isokuan tersebut kita ambil 3 titik, yaitu A, B, dan C. Pada saat di titik A, maka input yang digunakan adalah sebanyak L bintang dan K bintang, dengan menghasilkan biaya yang dikeluarkan sebanyak C1. Kemudian kita lihat yang di titik B, input yang digunakan adalah sebanyak L1 dan K1 dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak C3. Nah, apabila kita bandingkan C1 dengan C3, maka C1 lebih minimum biayanya dibandingkan dengan C3. Otomatis kalau kita bandingkan A dengan B, maka yang paling rendah biayanya adalah di titik A, sedangkan outputnya sama besar. Kemudian kita bandingkan antara A dengan C. Pada titik C, input yang digunakan adalah sebanyak L2 dan K2 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar C2. Kita bandingkan C1 dengan C2, ternyata C1 lebih kecil biayanya dibandingkan dengan C2. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat titik A itulah terjadi least cost combination, yaitu least cost combination terjadi pada titik singgung antara isocost dengan isokuan. Pada titik inilah yang menunjukkan biaya yang minimum untuk berproduksi pada tingkat output yang telah ditentukan. Dalam hal ini outputnya sebanyak Q unit yang berupa garis kurva isokuan yang berwarna merah. Pada least cost combination juga harus diperhatikan memiliki MRTS, yaitu marginal rate technical substitution, yaitu MPL dibagi dengan MPK. MPL sama dengan W, MPK-nya sama dengan R. W itu wage atau upah, R adalah rate atau tingkat suku bunga. Dengan demikian, selesailah sudah pembahasan kita tentang teori perilaku produsen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.